Konsep dasar komunikasi efektif. Bapak Ibu, kita semua pasti pernah berada dalam situasi di mana pesan yang kita sampaikan itu tidak dipahami dengan benar, atau sebaliknya, kita justru salah menangkap maksud dari orang lain. Pernah kan? Nah, hal ini terjadi karena ada banyak sekali elemen dalam proses komunikasi yang harus bekerja semuanya dengan baik, ya, agar pesan yang nanti disampaikan itu benar-benar nyampe gitu ya kepada yang menerima pesan seperti yang kita harapkan. Yuk, kita mau bahas dulu nih, apa saja sih elemen-elemen penting dan bagaimana proses komunikasi ini bekerja. Oke. Komunikasi itu seperti sebuah perjalanan pesan gitu ya, dari satu titik ke titik lainnya, dan prosesnya juga melibatkan beberapa langkah yang saling berhubungan. Nah, kita mau cerita dulu nih beberapa tahapannya ya. Yang pertama, pengirim atau sender. Ini adalah komunikasi dimulai dari seseorang yang memiliki ide atau pesan atau gagasan, dan pengirim ini adalah sumber utama informasi. Bisa saya, bisa Anda, bisa atasan Anda gitu. Yang kedua adalah encoding. Pengirim di sini harus bisa benar-benar menerjemahkan ide-ide atau gagasan dalam bentuk yang bisa dimengerti. Seperti kata-kata, gambar, atau ekspresi nonverbal gitu ya. Nah, ini disebut proses encoding. Oke. Selanjutnya yang ketiga, saluran informasi atau channel. Ini juga penting. Artinya begini, setelah pesan itu disiapkan, lalu dikirimkan melalui media atau saluran. Dan ini bisa saja melalui percakapan atau lisan gitu ya, secara langsung. Bisa melalui telepon, email, atau bahkan isyarat tubuh mungkin. Sangat mungkin ya. Yang keempat adalah penerima atau receiver. Di sini adalah orang yang menerima pesan, dan ini bisa berupa personal atau satu orang, bisa juga kelompok atau massal gitu. Ya. Selanjutnya adalah proses decoding, yaitu penerima akan mencoba nih, setelah dia menerima sebuah informasi, penerima ini akan mencoba memahami, mentafsirkan pesan yang dia terima berdasarkan sudut pandang dia, berdasarkan pengalaman dia, dan ini yang paling penting, berdasarkan persepsinya dia gitu. Oke? Nah, selanjutnya adalah feedback. Jadi setelah pesan ini diterima oleh seseorang, setelah diterima gitu ya, penerima ini akan memberikan umpan balik, jawaban, respon untuk memastikan apakah pesan ini dia pahami dengan benar gitu ya. Dan ini bisa berupa respon verbal. Verbal itu misalnya anggukan kepala atau ekspresi wajah yang tiba-tiba berubah gitu ya. Nah, tahap-tahap ini teman-teman, Bapak Ibu dan sahabat-sahabat saya semuanya harus berjalan lancar masing-masing tahapannya. Supaya apa? Supaya komunikasi dapat berjalan dengan efektif. Contoh praktisnya misalnya, bayangkan Anda sedang memimpin rapat. Anda berbicara kepada tim Anda, tetapi mereka terlihat bingung. Ya kan? Itu artinya apa? Ada yang salah di proses encoding atau decoding. Bisa jadi Anda menggunakan istilah teknis yang mereka nggak paham. Nah, ini berarti di proses encoding. Atau mungkin mereka kurang fokus karena suara bising atau noise di sekitar sedang membangun sesuatu sehingga berisik gitu ya. Sehingga apa? Pastikan Anda ketika menyampaikan sebuah pesan, Anda bukan sekedar berbicara, tapi Anda juga harus mengamati umpan balik apa sih yang Anda dapatkan dari mereka gitu. Jika mereka terlihat bingung, ya Anda tanyakan dan Anda sampaikan. Apakah ada yang perlu saya jelaskan lebih rinci? Seperti itu. Kemudian, Bapak Ibu, hambatan komunikasi dan cara mengatasinya, ya.
Selanjutnya mungkin Anda pernah merasa pesan yang Anda sampaikan itu diabaikan atau perintah kerja tidak dijalankan dengan baik. Kenapa hal ini bisa terjadi? Ya karena ada hambatan komunikasi yang bisa menghambat kinerja kita semuanya. Mari kita lihat deh beberapa hambatan umum di instansi pemerintah ya. Contohnya misalnya dan bagaimana juga cara mengatasinya. Pertama, hambatan hierarki yang kaku misalnya, karena hierarki di instansi pemerintah biasanya sangat terstruktur gitu ya. Akibatnya kadang bawahan sering merasa takut atau ya untuk sekedar berbicara dengan atasan. Mereka khawatir pendapatnya akan ditolak atau bahkan mendapatkan konsekuensi negatif. Contoh seorang staf misalnya punya ide untuk mempercepat proses birokrasi, tetapi dia memilih diam. Kenapa? Karena khawatir dianggap lancang oleh atasannya. Nah, pendekatan komunikasi yang bisa Anda lakukan adalah dengan reframing atau memperluas perspektif, bantu bawahan Anda melihat bahwa memberikan masukan itu bukanlah bentuk perlawanan. Ya, perlu diedukasi, melainkan kontribusi untuk perbaikan. Katakan kepada mereka misalnya, semua masukan Anda adalah bentuk kepedulian, ide segar-segar Anda itu justru akan membantu kita memberikan proses bekerja yang lebih efisien misalnya. Atau Anda bisa juga gunakan dengan kalibrasi bahasa dan juga empati. Anda bisa gunakan bahasa yang sesuai dengan situasi untuk menunjukkan keterbukaan Anda. Seperti misalnya, Anda bisa katakan kepada tim Anda, "Yuk teman-teman, saya ingin mendengar ide gagasan Anda. Bagaimana menurut Anda cara terbaik untuk mempercepat proses ini?" Kurangnya umpan balik yang jelas di sini Bapak Ibu, teman-teman, sahabat semuanya, seringkali ya, komunikasi di instansi pemerintah itu bersifat satu arah gitu. Jadi atasan memberikan instruksi tetapi tidak memberikan ruang untuk umpan balik atau klarifikasi. Contoh misalnya, kepala bagian menyampaikan instruksi melalui memo, catatan disposisi gitu ya, tanpa menjelaskan secara detail. Akibatnya apa? Staf melaksanakan tugas dengan interpretasi yang berbeda-beda gitu. Karena ini bahasa tulis yang pada akhirnya menyebabkan kesalahan ya. Nah, pendekatan komunikasi yang bisa dilakukan apa? Active listening, dengarkan dengan lebih aktif. Jadi pastikan setiap instruksi diikuti dengan meminta penerima pesan untuk mengulang kembali untuk memastikan pemahaman mereka sudah pas atau belum gitu. Contoh nih, misal Anda katakan, yuk coba ulangi langkah-langkah apa yang akan Anda lakukan supaya kita bisa pastikan tidak ada yang terlewat gitu. Make sure lagi ya. Nah, atau misalnya dengan penegasan-penegasan yang lebih positif atau di dunia komunikasi dikenal dengan istilah anchor gitu ya. Anda misalnya buat kebiasaan memberi penghargaan kecil gitu saat menerima umpan balik. Seperti ucapkan kata, "Terima kasih ya sudah memastikan kembali instruksi ini sangat membantu" gitu. Nah, hambatan lain Bapak Ibu yaitu gangguan asumsi dan juga persepsi. Ini yang ketiga ya. Asumsi itu adalah bisa dibilang musuh besar dalam komunikasi. Jadi kita sering mengira gitu ya, orang lain itu udah paham sesuatu tanpa menjelaskan. Jadi misalnya seorang pegawai senior memberikan tugas dengan instruksi bilang gini, "Kerjakan laporan seperti biasa." Nah, seperti biasa ini kan ambigu gitu kan, tidak spesifik. Dia tidak menjelaskan bahwa format laporan telah berubah gitu kan. Kenapa? Karena di sistem kita kadang beberapa perubahan itu begitu cepat. Tetapi dengan tidak menjelaskan, ini akan menimbulkan banyak persepsi-persepsi baru gitu kan. Nah, dalam hal ini pegawai junior yang baru bergabung bingung karena tidak tahu standar yang dimaksud itu seperti apa. Nah, pendekatan komunikasi yang bisa dilakukan begini, kepekaan indera misalnya. Jadi saat Anda berbicara dengan orang lain, Anda bisa perhatikan nih,
respon nonverbal lawan bicara Anda itu seperti apa? Seperti ekspresi wajah misalnya, bahasa tubuh misalnya. Ini untuk mengetahui bahwa pesan Anda ya, ini apakah orang lain itu benar-benar paham gitu ya. Karena dari ekspresi orang lain itu kita bisa kok menyimpulkan dia ini paham atau bingung gitu. Yang kedua, Anda bisa melakukan yang namanya clarifying question atau pertanyaan klarifikasi. Jadi biasakan bertanya lagi, bertanya ulang. Apakah Anda atau apa yang Anda pahami dari tugas ini? Make sure gitu kan, dipastikan. Atau misalnya format yang Anda gunakan nanti seperti apa gitu. Jadi ini untuk memastikan biar tidak ambigu gitu ya, karena tadi hanya mengatakan kerjakan seperti biasa. Nah seperti biasa ini seperti apa gitu. Nah Bapak Ibu teman-teman sahabat saya semuanya, kita tahu bahwa komunikasi yang baik adalah kunci kelancaran kerja di mana saja. Termasuk di instansi pemerintah ya. Nah saat ini berkomunikasi inilah kita melibatkan dua jenis komunikasi. Ada komunikasi verbal dan juga ada komunikasi nonverbal. Yuk kita bahas keduanya, kedua jenis komunikasi ini. Yang pertama komunikasi verbal. Komunikasi verbal ini yaitu di mana kata-kata membawa pesan. Ingat bahwa komunikasi verbal adalah semua pesan yang disampaikan melalui ucapan, tulisan, lebih kepada kata-kata yang dipilih gitu ya. Di instansi pemerintah ini bisa berupa instruksi lisan, surat resmi, atau memo disposisi gitu ya. Tapi tahukah Anda, cara kita memilih dan menyampaikan kata-kata ini sangat-sangat mempengaruhi pemahaman orang lain. Contoh masalah misalnya, seorang pimpinan berkata, "Hey, segera selesaikan laporan," gitu. Perintahnya sederhana, segera selesaikan laporan. Tapi timnya bingung. Bingungnya kenapa? Karena tidak tahu kapan tepatnya laporan itu harus selesai gitu. Jadi bagaimana pendekatan komunikasi verbal ini bisa dilakukan? Anda bisa menggunakan bahasa yang spesifik dan positif. Ya daripada Anda berkata, segera gunakan kalimat yang lebih jelas gitu ya. Seperti tolong kirim laporan sebelum pukul 3 sore gitu. Jadi lebih spesifik, segera ini memunculkan banyak sekali asumsi gitu. Tetapi dengan Anda memberikan satu pilihan kata yang lebih spesifik, pukul 3 atau hari Senin, hari Selasa gitu, nanti perintah Anda akan lebih spesifik dan pastinya akan terhindar dari mispersepsi. Oke? Yang kedua, komunikasi nonverbal Bapak Ibu. Komunikasi nonverbal ini melibatkan bahasa tubuh. Kenapa? Bahasa tubuh itu tidak pernah bohong ya. Jadi, komunikasi nonverbal ini adalah bahasa tubuh, ekspresi wajah, kontak mata, termasuk juga nada suara, intonasi berbicara, itu nonverbal. Jadi bahkan menurut riset ya lebih dari 70% makna pesan itu ditentukan oleh komunikasi nonverbal. Di instansi pemerintah gaya komunikasi yang terlalu formal Bapak Ibu sering membuat orang itu terlihat kaku dan tidak ramah gitu ya. Contoh masalah misalnya, coba bayangkan dan rasakan saat seorang pejabat ada di hadapan Anda sedang memberikan arahan dengan nadanya datar, ekspresinya dingin gitu ya. Meskipun mungkin maksudnya baik, tapi akibatnya apa? Audiensnya kayak merasa, aduh tidak dihargai, atau bahkan aduh tertekan gitu ya. Nah, pendekatan komunikasi nonverbal yang bisa dilakukan sederhana. Coba mencerminkan bahasa tubuh ya secara halus, membangun keterhubungan. Anda bisa sesuaikan postur tubuh Anda, gestur tubuh Anda agar lebih rileks. Anda gunakan kontak mata kepada audiens Anda,
kontak mata itu bukan sekedar mata melihat mata, tapi bagaimana ketika Anda menatap audiens Anda dikunci dengan senyuman Anda. Ya, dengan kontak mata yang bersahabat seperti ini, senyuman Anda yang begitu ikhlas saat menyampaikan pesan, terutama jika pesan tersebut penting atau bisa menimbulkan tekanan gitu ya. Jadi PR-nya adalah, yuk kita harus mampu menggabungkan dua elemen tadi. Yang pertama adalah komunikasi verbal dan yang kedua adalah komunikasi nonverbal yang selaras. Ya, misalnya jika Anda memberikan arahan, Anda bisa menggunakan kata-kata yang jelas, ini komponen verbal, dengan nada suara yang tegas dan gestur tubuh yang percaya diri, ini nonverbal. Jadi hindari mengirim sinyal yang bertentangan seperti berkata, saya percaya loh kepada Anda, tetapi Anda mengatakan percaya, tapi Anda menghindari kontak mata gitu. Artinya apa? Ini bertentangan. Yuk bangun komunikasi positif dengan audiens Anda, dengan lawan bicara Anda. Bapak Ibu, demikian video e-learning bersama BKPSDM Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih, saya Rani Albani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.